Kematian yang menghidupkan. Saudara-saudariku, keluarga besar komunitas pendalaman iman Katolik yang terkasih. Tema iman yang ingin kita dalami bersama pada saat ini adalah kematian yang menghidupkan. Sepintas kita mendengarkan dua kata atau ungkapan yang kelihatannya bertentangan satu sama lain. Kematian dan kehidupan. Bagaimana mungkin kematian yang adalah akhir dari kehidupan justru membawa kehidupan baru? Mari kita mendalaminya dalam terang Injil Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 24, Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudaraku yang terkasih, perikop Injil ini diberi judul Yesus memberitakan kematiannya. Sebelum Yesus mengalami kematian, ia telah memberitakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mati. Tetapi bukan maksud Yesus untuk membuat murid-muridnya bersedih, tetapi untuk menyampaikan kepada mereka suatu berita gembira mengenai misteri ilahi yang sebelumnya tak pernah terselami, yakni apa makna kematian dalam iman kita akan Yesus. Yesus tidak memberitakan kepada murid-muridnya perihal kematiannya untuk menakut-nakuti mereka bahwa tidak lama lagi ia tidak akan ada bersama dengan mereka, bahwa segala sesuatunya akan berakhir sesudah kematiannya. Yesus justru ingin membesarkan hati mereka bahwa kematian sesungguhnya bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan awal dari sebuah kehidupan baru, yakni kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, kematian adalah jalan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yakni kehidupan baru bersama dengan Allah di surga. Kematian bagi Yesus adalah kenyataan yang harus dijalani oleh seluruh umat manusia untuk memperoleh mahkota kemuliaan yang dijanjikan Tuhan, yakni hidup bersama Yesus untuk selama-lamanya. Inilah yang dimaksudkan Yesus ketika ia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jalan Yesus adalah jalan yang harus kita tempuh sebagai jalan kebenaran untuk sampai kepada Bapa, yakni melalui jalan salib dan kematian. Dengan kematiannya, Yesus membuka tabir misteri yang sekian lama tidak pernah terselami, yakni misteri kematian. Ada apa di balik kematian? Dan apa yang akan terjadi sesudah kematian? Dengan sangat bagus dan sangat bijaksana, Yesus mengumpamakan kematian kita seperti halnya sebuah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, agar ia melahirkan kehidupan baru yang akan menghasilkan banyak buah. Dengan belajar dari biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati untuk membawa kehidupan baru, Yesus mengajak kita untuk merangkul kematian sebagai bagian dari kehidupan kita. Itulah prinsip pertumbuhan yang aneh tapi nyata. Kedengarannya bertentangan, tetapi sesungguhnya tak terpisahkan. Kita tahu bersama, daun akan berguguran untuk tumbuhnya daun yang baru. Kalau daun yang lama akan tetap bertahan, tidak akan muncul tunas baru
dan tidak akan menghasilkan buah. Demikian juga halnya sel-sel dalam tubuh kita pasti akan mati demi tumbuhnya sel yang baru. Ingatlah bahwa organ tubuh kita saat ini tidak sama lagi dengan organ tubuh kita saat kita lahir, karena sudah terganti dengan yang baru. Rambut kita saat ini tidak sama lagi dengan rambut kita ketika kita lahir. Kulit kita saat ini tidak sama lagi dengan kulit kita ketika kita masih bayi. Kuku kita sudah digunting berkali-kali untuk memberi kesempatan tumbuhnya kuku yang baru. Demikian seterusnya dengan seluruh sel-sel tubuh kita yang terus-menerus dibaharui oleh kematian sel-sel tubuh kita yang sebelumnya. Oleh karena itu dapat kita katakan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan dan bahwa kematian membawa kehidupan yang baru. Demikian halnya kita bisa mengaitkan kematian yang membawa kehidupan dari kisah-kisah kepahlawanan mereka yang gugur demi untuk melahirkan tunas-tunas bangsa. Mati satu, tumbuh 1000. Dalam sejarah gereja, kita kenal dengan ungkapan darah para martir adalah benih pertumbuhan gereja. Salah satu martir gereja misalnya adalah Santo Laurentius yang mati dibunuh oleh penguasa Roma karena mempertahankan imannya. Itu terjadi pada tahun 258. Tetapi kematian Laurentius justru menumbuhkan benih-benih iman baru di kalangan kekaisaran Romawi, yakni orang-orang yang begitu terkesan akan keteguhan iman Laurentius, dan akhirnya mereka bertobat dan memeluk iman Katolik, sehingga terjadilah kekaisaran Roma pada tahun 313 menjadi kekaisaran Katolik saat Konstantinus kaisarnya menjadi kaisar. Sahabatku yang terkasih, Yesus telah mati di salib, namun bangkit bagi kita agar kita pun mati dan bangkit bersama Kristus. Akan tetapi sebelum mengalami kebangkitan dan hidup baru bersama Kristus melalui kematian jasmani kita nanti, Yesus mengajak kita untuk mendalami dan menjiwai seluruh hidup dan karyanya ketika ia lahir ke dunia, ketika ia datang ke dunia, hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia. Hidup dan karya Yesus di dunia ini menjadi sangat berarti karena ia datang untuk hidup bagi Tuhan dan bagi orang lain. Ia mematikan dalam dirinya semua hawa nafsu duniawi yang menyesatkan dan menuntun pada kematian kekal karena hidup hanya untuk diri sendiri. Hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan untuk menolong orang lain. Ia sepenuhnya hidup bagi Allah Bapanya yang menghendaki agar ia menebus seluruh umat manusia dengan kematiannya di atas kayu salib. Yesus tidak pernah melarikan diri dari jalan salib, jalan penderitaan dan sengsara. Ia tidak menghindari pertentangan-pertentangan yang harus ia jalani untuk memperjuangkan kebenaran. Sama seperti para pahlawan yang rela mati untuk membela bangsa dan negaranya, sama seperti para martir yang rela mati untuk mempertahankan imannya. Namun kini dalam terang cahaya Paskah, yakni kebangkitan dan kemenangan Yesus atas kematian dan dosa, kita melihat seluruh pengalaman kematian kita semasa kita hidup di dunia ini sebagai pengalaman yang membawa kepada kehidupan, kematian yang menghidupkan.
Maka saudaraku, bila hidup terasa mati karena memberi diri, itulah tandanya kita sedang dipakai Allah untuk pertumbuhan kerajaan Allah. Ketika kita mengalami cacian, makian, hinaan, cemoohan, berbagai macam penolakan, kita merasa segala sesuatu seakan-akan sudah diambil dari kita karena kita hidup untuk memberi diri dan melayani Tuhan. Di saat kita merasa ingin menyerah atau lebih baik mati saja, itulah tandanya kita sedang menjalani jalan salib Kristus yang menuntun kita pada misteri Paskah Kristus, yakni mati untuk menghasilkan buah. Dalam terang Paskah ini, maka pengorbanan kita tidak pernah akan sia-sia. Itulah tandanya kita sungguh mengasihi Yesus dan melakukan semua yang Yesus lakukan karena percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup kita. Memang harus kita akui bahwa bukan diri kita sendiri yang menikmati buah-buah karya kita, namun betapa bahagianya kita telah ambil bagian dalam pertumbuhan kerajaan Allah, dipakai Allah untuk menumbuhkan hidup baru. Saudaraku, seluruh keluarga besar komunitas pendalaman iman Katolik, dalam upaya kita untuk merangkul kematian yang menghidupkan, kita tetap percaya dengan keyakinan iman yang teguh, sama seperti Paulus yang dalam Roma 8 ayat 31-39 berkata, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-perintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sahabatku yang terkasih, mari terus percaya dan berupaya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.